Karena hakikat dari salat yang kita kerjakan, di dalamnya berisi banyak doa. Di antara sekian ragam doa, wujudnya adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruku' kita meminta ampunan, baik membacakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Pun demikian, bahkan dalam sujud juga ditemukan kalimat yang serupa. Duduk di antara dua sujud, kalimat pertamanya Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Bahkan di pembuka salat dalam iftitah, di antara sekian rangkaian doa iftitah, salah satunya adalah doa taubat, permohonan ampunan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Demikian selanjutnya hadis terkait. Ya Allah, aku mengakui banyak dosa yang aku kerjakan, banyak kesalahan yang aku perbuat. Mohon jauhkan aku antara dosa yang telah aku perbuat sejauh engkau pisahkan timur dan barat. Aku tidak ingin berjumpa lagi. Aku ingin berpisah dengan dosa itu. Aku ingin dibersihkan ya Allah selama hidupku. Dilakukan dengan salat, dan dengan itu Allah berkenan menggugurkan semua keburukan yang pernah kita lakukan. Demikian saat seseorang di era Nabi datang kepada Rasulullah SAW sebelum Nabi menunaikan salat, dan dia berkonsultasi telah melakukan satu kesalahan yang fatal. Maka karena akan tiba waktu salat, Nabi SAW meminta orang ini untuk menahan diri sejenak. Ketika menunaikan salat, kemudian turunlah Al-Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikanlah olehmu salat, baik di kesempatan siang ataupun juga di kesempatan malam. Sungguh salat itu adalah perbuatan yang baik. Salat-salat yang kau kerjakan, subuhkah, zuhurkah, asar, maghrib sampai isya, bahkan salat-salat sunnah itu adalah hal yang baik, bernilai pahala dan berpotensi menggugurkan dosa. Hal yang baik, bernilai pahala, berpotensi menggugurkan dosa, disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Lawannya sayyiat. Maka hasanah itu akan menggugurkan sayyiat. Hasanah yang soleh bisa menutup yang salah. Maka Allah tegaskan, innal hasanati, sungguh kebaikan-kebaikan bernilai pahala itu, yudhibna sayyiat, itu akan menggugurkan, menghilangkan segala bentuk keburukan-keburukan. Maka setelah Nabi menunaikan salat dan tuntas, orang ini berkonsultasi lagi, bagaimana dengan status kesalahan saya Rasulullah? Maka Nabi memberikan komentar atau kamakala bahwa Allah sudah menurunkan ayat, dengan engkau menunaikan salat, dengan bermunajat kepada Allah, istighfar, betul-betul serius bertobat, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam hidup. Maka inilah salah satu fungsi salat. Fungsi salat bermakna taubat. Jadi bukan sekedar hajat. Wasta'inu bis sabri was salah. Kalau Anda punya persoalan, minta tolong kepada Allah, sabar terima, lalu menunaikan salat. Maka dalam salat kita meminta kepada Allah pertolongan. Itulah hajat. Karena itu dikenal salat adalah hajat. Tapi salat juga punya fungsi atau makna taubat. Kita mohon ampunan kepada Allah. Dalam ruku taubat, dalam sujud taubat, perbanyak, perlama dalam sujud itu, dan mohonkan ampunan Allah, ingat-ingat kesalahan apa yang kita perbuat. Setelah itu, kita minta kebaikan-kebaikan, kita berdoa dengan cara yang benar dan cara yang baik.